Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya. Saat ini Ana Allah dapat sakit ya, Ustaz. La bas tahur, insyaallah. Sakitnya terus terang, Ustaz, yang Ana nggak paham juga. Sudah ke dokter, sudah berusaha. Dan Ana setelah terus mengkaji bagaimana yang namanya ruqyah ya, Ustaz ya. Nah, Nah, tapi Ana mendengar bahwa tidak boleh kita meminta ruqyah, Ustadz. Nah, Ana udah mencoba meruqyah diri sendiri dengan yang diajarkan sesuai sunnah. Jujur, Ustadz, Ana sering mengalami rasa keanehan. Contohnya tidak bisa mengendalikan diri, kayak Ana pusing gitu, dan segala macamnya. Apakah Ana diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang yang biasa meruqyah gitu, Ustaz? subhanallah. Mohon pencerahannya, Ustaz, dan Siap. mohon Ana didoakan ya, Ustaz ya. La bas tahur, insyaallah. La bas tahur, insyaallah. Astagfirullah. Ya, itu aja, Ustaz. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah. Ruqyah itu ada dua. Ini bicara ruqyah ya. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang sangat berkaitan dengan materi kita tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah Jalla Jalaluh tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuhnya. Namun kita dilarang untuk berobat dengan cara yang haram. Wala tatadawaw bil haram. Jangan berobat dengan cara yang haram. Ruqyah ini bukan haram. Tapi sebelumnya ada sebutkan ruqyah ini ada dua. Ada ruqyah yang terlarang, ada ruqyah yang boleh. Ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Jadi ruqyah ini mungkin diterjemahkan kadang-kala mantra. Orang itu pakai mantra-mantra. Jadi ruqyah itu nggak harus pakai bahasa Arab. Kadang-kala orang pakai bahasa Indonesia yang intinya adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Ruqyah yang haram adalah ruqyah yang dilakukan oleh dukun umpamanya ya, yang mereka menggunakan mantra-mantra yang mengandung permohonan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala dengan bahasa Jawa, dari bahasa daerah biasanya yang dilakukan bukan hanya Jawa, kalau mungkin orang itu orang Kalimantan dengan bahasa mereka, orang Madura dengan bahasa Madura. Maka ingat, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan maka dilarang. Adapun ruqyah yang diperbolehkan adalah ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang berdasarkan syariat dengan membacakan ayat-ayat Allah atau membacakan hadis-hadis Nabi SAW atau ucapan-ucapan yang baik yang dapat difahami mengandung permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita paham sampai sini bahwasanya ruqyah syar'iyah diperbolehkan, bukan dilarang. Baik, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehnya kita minta ruqyah. Kalau bicara boleh, semua mengatakan boleh insya Allah. Bukan tidak boleh, jemaah. Kita minta di ruqyah itu boleh. Selama ruqyahnya halal. Hanya saja sebagian mengatakan makruh. Karena itu akan menyebabkan orang ini kehilangan kesempatan untuk menjadi 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di mana Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat mereka itulah adalah humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka meruqyah, tapi mereka tidak diminta diruqyah. Jadi bukan berarti minta diruqyah ini nggak boleh. Tapi ini sebuah kekhususan buat mereka. Untuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tuh nggak pernah minta diruqyah mereka. Mereka tidak
percaya dengan angka sial, burung, apa kesialan itu mereka nggak percaya. Yang ketiga, wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan cara kai. Padahal Nabi SAW menyebutkan bahwasanya pengobatan yang terbaik terakhir ya, itu adalah kai. Boleh pakai kai itu sebenarnya, tapi tidak dianjurkan gitu loh. Kemudian mereka adalah orang-orang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda lihat, nggak ada masalah insya Allah ibu yang bertanya, Bu Rahmatika, untuk minta diruqyah kepada orang yang ngerti ya. Dan apakah akan kehilangan kesempatan untuk menjadi 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian masyayikh, di antaranya yang Anda baca, semoga Anda nggak salah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, artinya kalau kita minta ruqyah karena memang kebutuhan, memang butuh, dia sendiri nggak mampu untuk meruqyah dirinya sendiri, semoga nggak ada masalah ya. Karena memang kebutuhan, bukan ada orang, yuk coba yuk ruqyah berangkat ke sana yuk. Enggak. Kita itu memang benar-benar membutuhkan hal itu, semoga tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi intinya diperbolehkan minta ruqyah, tapi yang jadi masalah, yang dikhawatirkan kehilangan kesempatan untuk menjadi 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadza wallahu a'lam bissawab.